Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kita bangun dan menghirup udara yang segar dan badan kita terasa segar dan sehat. Pagi ini kita baca firman lagi. Yeay. Dan mengingat di video yang lalu tentang tanda Yunus. Jadi sedikit kita mengingat bahwasanya pada waktu si orang Farisi, dia bilang seperti ini kepada Tuhan Yesus, "Guru, tunjukkanlah tanda kepada kami." Ibaratnya bahwa kau itu benar-benar Tuhan, bahwa kau itu benar-benar yang dari sorga dan begini dan beginilah. Kemudian Tuhan Yesus bilang, angkatan yang jahat ini minta tanda sama aku, katanya. Dia bilang, aku tidak akan memberikan tanda, kecuali tanda itu adalah tanda Nabi Yunus. Jadi dia bilang seperti ini, Nabi Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan, ya. Kemudian kan ikannya itu memuntahkan. Begitu juga dia bilang, anak manusia berada di rahim bumi 3 hari 3 malam. Karena kan Tuhan Yesus berada di kuburan itu dibilang di perut bumi, bahasanya 3 hari 3 malam. Dan Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Kemudian Yesus mengatakan lagi bahwasanya di kota Niniwe, di mana kota Niniwe bertobat karena Yunus sudah kembali. Kan tadinya Yunus harusnya ke Niniwe. Tuhan suruh kamu harus mengabari Injil, memperingati kota Niniwe supaya bertobat. Tetapi Yunus lari ke Tarsis dan di perjalanan singkat cerita dia harus dibuang ke laut dan dia dimakan ikan 3 hari. Di dalam perut ikan itu dia berdoa minta maaf sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kesempatan si ikan muntahkan dia ke darat dan dia pergi ke Niniwe. Pada saat dia ke Niniwe, akhirnya si orang-orang Niniwe itu bertobat. Makanya di sini Tuhan bilang kalau si Nabi Yunus pergi ke Niniwe, akhirnya mereka mendengarkan dia dan bertobat. Sementara yang angkatan itu sudah Tuhan langsung datang, masih minta tanda pula, masih nggak bertobat pula. Makanya di hari penghakiman atau kiamat nanti, si orang Niniwe itu akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus menghakimi si orang-orang Farisi yang di situ itu, yang meminta tanda itu. Karena nggak bertobat. Makanya dibilang Tuhan, di sini ada yang lebih daripada Yunus. Bahwasanya dia, Tuhan Yesus itu sendiri udah lebih daripada Yunus. Yang datangi mereka bukan Yunus lagi, tetapi udah Tuhan Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Tapi mereka pun masih minta tanda pula. Dan satu hal, sebenarnya mereka tahu, tapi mereka itu tadi dibilang bebal, degil. Makanya sampai Tuhan Yesus berduka cita karena kebebalan hati mereka. Mereka itu sebenarnya bukan nggak tahu, tapi mereka mencobai. Mereka itulah si pengikut iblis, si jahat itu ibaratnya. Karena mereka yang mencoba Yesus, karena mereka yang udah berulang-ulang nggak menuruti, nggak melakukan firman. Karena apa? Di video yang lalu ya dikatakan, si orang Farisi ini mengamat-amati kalau Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Berarti si Farisi ini tahu Tuhan Yesus mempunyai kuasa dan mereka tahu itu Tuhan Yesus, tetapi malah mereka mau mempersalahkan. Gimana kita kalau lihat orang melakukan hal yang baik malah kita salahkan? Itu kan namanya dong-dong. Jadi di sini maksud Tuhan Yesus itu sendiri sudah secara tersirat, sudah sebenarnya dia katakan bahwasanya kamu itu degil, nggak bertobat. Padahal aku ini Tuhan sudah datang sama kamu, malah kamu minta tanda pula. Yunus aja yang datang ke Niniwe, mereka bertobat. Itu sekelas nabi. Aku udah sekelas Tuhan ibaratnya. Dan kemudian di sini lagi si ratu dari ujung bumi datang menemui Salomo. Dia adalah Ratu Sheba, ya. Jadi Ratu Sheba ini bukan orang yang kalau kalian baca itu bukan dia terkenal cantik, kaya dan sebagainya, tapi dia bukan pengikut Yesus lah. Ibaratnya mereka itu bukan dari golongan yang tahu firman, bukan. Jadi dia sampai datang menemui Salomo karena hikmat kebijaksanaan Salomo itu terkenal di mana-mana. Jadi dia ingin datang dan ingin mengetahuinya. Artinya dia menyempatkan dirinya untuk siapa sih orang ini kok bisa sampai sebegitu hikmatnya. Dan ingat, Salomo mendapatkan hikmat itu daripada Tuhan itu sendiri, dari surga. Jadi Salomo awal-awal dia jadi raja dan Tuhan kasih dia hikmat, ya. Karena Tuhan mengatakan dia akan memberikan sesuatu hal apa yang ingin dia minta. Salomo mengatakan, berikanlah kepadaku akal budi hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan dari surga. Jadi Tuhan memberikan itu, artinya Tuhan Yesus itu kan Tuhan.
dia melebihi dari si Salomo itu. Bahkan akal budi kebijaksanaan Salomo itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Makanya dia bilang di sini ada yang lebih daripada Salomo. Jadi Yunus dan Salomo ini dipakai Tuhan untuk perbandingan sebenarnya. Di sini ada yang lebih daripada Yunus dan Salomo. Ibaratnya kelasnya bukan nabi lagi, bukan raja lagi, tetapi di sini udah kelasnya Tuhan itu sendiri. Atau dibilang di sini Allah itu sendiri, tapi wujudnya manusia. Tetapi si orang Farisi ini malah tetap juga degil. Kalau aku bilang sebenarnya mereka tahu, tapi degil, nggak bertobat-bertobat. Karena mereka sebenarnya tahu, tetapi degil. Udah dibilangin degil, itulah lebih cocok. Kan makanya dibilang di sini juga, ya di video yang lalu juga dibilang Tuhan berduka cita. Ingat duka cita itu, orang berduka cita itu ada emosinya itu bercampur aduk. Ada 3 ibaratnya, kecewa, marah, dan sedih. Kalau orang berduka cita, kecewa, marah, dan sedih. Jadi itu kompilasi ya. Ini menurutku ya, pandanganku, kalau orang berduka cita, kompilasi atau emosional yang dikeluarkan itu bukan hanya sedih saja, tetapi marah, sedih, dan berduka cita. Itulah kalau orang berduka cita, nggak rela kalau ada kehilangan, nggak rela kalau dia lagi sedih, nggak rela dia lagi keadaan itu. Jadi kalau orang sampai berduka cita, itu udah tingkat kecewanya itu luar biasa. Tingkatnya itu udah tinggi lah, tingkat emosi dari manusia itu udah tinggi ibaratnya. Karena di situ sudah komplit ya, komplit. Tuhan itu udah nggak bisa lagi mau ngomong apa, dia cuma hanya dibilang berduka cita. Setelah dia marah dan memandang sekeliling dia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Jadi jangan sampai kita degil dibilangin. Karena Tuhan itu nggak bisa dia katakan bahwasanya ibaratnya kau itu anakku tapi, atau kau itu ciptaanku tapi kau malah memilih si jahat. Ibaratnya seperti itu. Jadi itulah dia tadi di video yang lalu sedikit kita mengingat karena semuanya ini berkaitan ya. Makanya kalian kalau di sana kalau bisa nonton itu dari part 1 sampai seterusnya supaya bisa nyambung videonya gitu. Maksudnya supaya penerangannya itu bisa kalian ikuti. Tapi kalau kalian merasa mungkin nggak sesuai, cocok pendapat kalian dengan aku atau apapun di dalam hati kalian komen saja ya. Mau ada pertanyaan kah atau apa, kita bisa sharing atau pendapat kalian begini loh, gini. Kalian bisa tulis di kolom komen video ini ya. Di sini kita nggak bisa ngejudge orang siapapun pengetahuannya. Yang pasti kita saling sharing, saling mendoakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengangkat jiwa dan iman percaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Di sini itulah yang maksud aku bikin video ini. Jadi buka Alkitabmu sendiri, baca firman Tuhan sendiri, cari Tuhan sendiri. Karena kita sudah dewasa, kita bisa baca, kita bisa tulis. Kecuali kita anak kecil, jadi kita harus dimeme terus ya, disulang, harus diberi makan terus kan enggak. Jadi badan kita sudah gede, masa kita juga rohaninya bayi rohani, physically dewasa tapi bayi rohani. Enggak apa-apa kalau awal-awal, tapi kan seperti yang aku bilang sekarang, buka Alkitabmu sendiri, pelajari, cari Tuhan itu sendiri. Kalau misalnya kalian udah buka firman Tuhan, selalu ingat untuk berdoa dulu ya. Undang Roh Kudus supaya kita dimampukan mengerti dengan setiap firman yang kita baca. Kalaupun kita nggak ngerti, kita bisa tanya sama pendeta, orang tua, atau pembina, atau siapapun yang memahami, atau yang ibaratnya lebih senior untuk memahami firman Tuhan itu sendiri. Tetapi selama pengalamanku ya, memang aku dari kecil pasti ke gereja dan aku dengar khotbah dan sebagainya. Itu kadang-kadang pun diterangi sama orang ahli, aku pun kadang nangkap, kadang enggak juga. Apakah karena pada saat itu umurku belum cukup dewasa atau bagaimana, aku nggak tahu. Tetapi seperti itu tadi ku bilang, justru aku mengertinya sekarang karena ya itu tadi, kita lebih fokus belajar firman kita. Dan satu hal, aku juga lihat khotbah-khotbah dari YouTube atau lihat tulisan-tulisan dari internet ya, dan kadang aku sharing juga sama mama aku ya. Dan kalau aku mau ingat dulu juga waktu almarhum bapakku hidup, kita juga sering kayak komunikasi, bertanya jawab, berargumen atau diskusi gitu. Jadi dari situ tuh tumbuh pengertian itu juga. Di atas dari yang aku bilang tadi, ibaratnya kayak Tuhan mengatakan di sini ada yang lebih dari Yunus dan Salomo.
Karena apa? Karena itu Tuhan itu sendiri. Jadi ibaratnya lebih dari apapun. Kamu berdoa dengan minta Roh Kudus tuntun, itu udah lebih dari apapun. Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri. Ibaratnya dia itu firman itu sendiri. Jadi dia yang akan memampukan kita. Yang pasti kita doa, kita minta, pasti Tuhan kasih. Makanya kan dibilang firmannya, minta maka kamu akan diberi. Ketoklah maka akan dibukakan. Jadi Tuhan sebenarnya sudah ada semua di sini. Cuman kita mungkin belum hati-hati membacanya atau belum sepenuh hati seperti itu. Tapi kalau kita udah fokuskan, kita pasti dikasih Tuhan bimbingan Roh Kudus. Kita pasti dia yang ngajarin kita nanti. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Engkau bangunkan kami ya Bapa dalam keadaan sehat dan kami menghirup udara yang segar. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk sampai hari ini kami sehat Bapa. Terima kasih untuk itu. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau untuk mengajar-ajari kami. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing. Dan katakan apa yang ingin Engkau katakan ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami lebih mendekatkan diri kepadamu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak Bapa untuk dekat-dekat kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan lanjutkan Lukas dan Matius. Jadi aku akan baca nanti di Matius. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Judulnya Kembalinya Roh Jahat. Kemudian Matius 12 ayat 43 sampai 45. Judulnya Kembalinya Roh Jahat. Jadi sama-sama ya, kalian silahkan baca nanti di kedua kitab itu. Aku baca yang di Matius. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Di sini sudah sangat jelas ya. Ini berkaitan dengan yang video yang lalu, yang tanda Yunus ya. Jadi roh jahat itu kalau misalnya sudah pernah kena lah, ibaratnya sudah pernah dikuasai lah ya. Seseorang sudah pernah dikuasai, kemudian dia bertobat, kemudian si setan itu kan pasti keluar ya, dan si setan itu mencari ya tempat lain, tapi dia nggak temu. Kemudian dia mengingat, dia bilang aku kembali lagi lah sama orang itu gitu. Nah dia lihat, dia kontrol, dia ibaratnya kayak dia cek dulu, dia cek wah semuanya aman nih gitu. Nah si orang itu pada saat udah bertobat, tetapi dia nggak, itu tadi aku bilang, nggak menghidupi firman itu. Jadi dia dikasih pelita, udah terang, lupa dia ngisi minyaknya. Atau dia udah ada senter, dia lupa ngecas baterai. Atau dia lupa beli baterai. Atau dia lupa, udah ada listrik, dia lupa pencet tombolnya itu. Jadi terangnya itu redup. Nah ibaratnya kalau kalian baca yang aku share di Facebook itu, penerangannya itu, dia dibilang di sini rumah itu bersih, tertata rapi. Itu bagi si iblis, artinya keadaannya oke untuk dimasuki gitu loh sama si iblisnya. Jadi kalau pandangan aku juga gini, bisa jadi si orang itu, si setan itu ngelihat si orang itu udah posisi nyaman gitu loh ya. Jadi ya itu tadi, udah posisi nyaman, orang itu dengan mudah diperdaya gitu loh. Dan si setan ini sebenarnya dia bisa juga datang menghinggapi orang itu lagi, memperdaya orang itu lagi. Tetapi mungkin dia berpikir gini juga, aku kan kemarin pernah diusir sama dia ya, ibaratnya nggak mempan. Waktu itu kan sempat aku keluar juga, artinya si orang itu bertobat ya. Jadi kalau sekarang sebenarnya aku juga bisa menguasai dia, cuma kan pasti si iblis punya strategi dong, takutnya aku nanti diusir lagi atau mental lagi gitu. Jadi dia cari kawan-kawannya lagi, makanya dibilang roh yang lebih jahat daripada dia. 7 roh yang lebih jahat daripada dia. Artinya
dia udah antisipasi si setan ini, si jahat ini, supaya kalau dia datang dan ketujuh roh itu, ibaratnya si manusia ini udah nggak bisa bergerak lagi. Kalau orang pernah ibaratnya jahat terus bertobat, tapi setelah bertobat dia kembali lagi, katanya itu lebih jahat lagi dia jadi jatuhnya, bahkan lebih jahat daripada sebelumnya. Ya itu tadi terbukti karena si setan itu mengajak kawan-kawannya. Jadi makanya hati-hati bagi kita yang orang yang sudah bertobat, kalau kita nggak menghidupi firman ini, ya tidak mempersenjatai. Ingat juga di video yang lalu, kalau kita sudah mempersenjatai diri kita, tetapi ada yang lebih jahat lagi atau yang lebih kuat lagi, kita pun bisa diperdayai. Terus kalau mau pertanyaan, ya sama aja dong bertobat datang lagi. Jawabannya apa? Selalu dekat sama Tuhan. Karena lawan dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia pasti kalah dengan Tuhan itu sendiri, dengan roh Allah itu sendiri. Karena udah itu lawannya. Setan lawannya Tuhan. Dan Tuhan akan menang atas setan. Setan menang kalau dia memperdaya manusia yang tidak dekat dengan Tuhan. Makanya dibilang Tuhan, kamu harus ada di dalam aku. Kalau di luar aku, kalau kamu tidak bersama aku, kamu menentang aku. Jadi kita itu ibaratnya udah sama dengan si jahat itu sendiri. Makanya kalau kita sudah berada di luar Tuhan, kita udah sama dengan si jahat itu. Secara tersirat Tuhan sudah bilang, kau menjadi lawanku. Artinya menentang itu kan melawan. Berarti kalau kita sudah di luarnya Tuhan, berarti kita udah lawan Tuhan. Kita ini sudah ya menjadi iblis itu sendiri. Karena udah dikuasai si iblis kan. Pilihannya cuman begini, kamu di dalam Tuhan atau enggak. Kalau di dalam Tuhan, kamu mengikutin si iblis, bapakmu si jahat. Tetapi kalau kamu di dalam aku, kata Tuhan, kamu bersama-sama aku, kamu anakku. Tapi kalau kamu di luar, kamu tidak bersama-sama aku, kamu adalah lawanku, kamu menentang aku, kata Tuhan. Jadi hati-hati, kita harus benar-benar kalau kita udah lahir di Kristen apalagi, cari, makanya aku bilang buka Alkitabmu sendiri, cari Tuhan itu sendiri, berdoa sendiri. Karena cuman Tuhan itu sendiri yang memampukan kita. Pendeta, pemuka agama, atau siapapun itu ya, bahkan orang tua kita, mereka bisa menerangkan mungkin kalau kita nggak ngerti, bisa mendoakan kita. Tetapi mereka nggak menggaransi kita menang, kita di dalam Tuhan terus. Yang bisa menggaransi kita siapa? Tuhan itu sendiri. Makanya cari Tuhan itu sendiri, hidupi firman Tuhan itu sendiri, hidup sama dia. Makanya dibilang bersama-sama dengan aku katanya. Bukan di luar aku, bukan tidak bersama dengan aku. Kalau tidak bersama dengan aku, kamu menentang aku. Artinya kita udah si iblis itu sendiri. Ibaratnya kita sudah menciptakan roh jahat lagi gitu loh. Karena kan kalau kita udah jadi dikuasai iblis jahat, berarti pengikut si iblis sudah bertambah. Roh jahatnya sudah bertambah, bukan 7 lagi nanti. Jadi 8, 9, 10, 11, bahkan lebih. Bahkan kita jadi bisa merusak orang lain lagi. Jadi menjadi pengikut si iblis. Makanya Tuhan datang ke dunia ini supaya dia menyelamatkan kita. Supaya kita jangan menjadi anaknya iblis, anaknya si jahat. Kita tetap menjadi anak dia. Karena dia yang ciptakan kita. Bukan si iblis yang ciptakan. Si iblis merampas kita dari Tuhan. Kalau mau dibilang, aku takutlah sama iblis gini. Jangan takut. Senjatanya cuma dekat-dekat dengan Tuhan. Itu tadi aku bilang berdoa, berpuasa, kalau kalian mampu. Karena di sini juga nggak ada di Alkitab bilang, kamu harus berpuasa baru masuk surga. Nggak ada. Tetapi kalau kalian baca lagi ya, untuk mengusir roh-roh jahat ini, ada di situ di Alkitab juga dibilang untuk urusan ini atau untuk hal seperti ini kan dibilang harus dibutuhkan apa? Berdoa dan berpuasa. Artinya doa dan berpuasa itu senjata. Ibaratnya kalau mau aku bilang itu berdoa dan berpuasa itu adalah ibaratnya bom atom lah. Kalau pistol itu kan masih yang biasa-biasa, ibaratnya mungkin kita cuma nyanyi atau berdoa gitu. Ibaratnya kita mau melawan iblis yang banyak. Contoh ini ya, contoh ya. Kalau suatu iblis mungkin dengan doa aja kita ngusirnya. Tetapi kalau misalnya udah sampai kayak 7 roh kayak gini, ibaratnya kan ini iblisnya udah banyak. Bukan hanya berdoa aja, ibaratnya senjata kita itu harus berpuasa juga. Makanya dibilang di Alkitab kan ada untuk posisi seperti ini dibutuhkan adalah doa dan berpuasa. Jadi kalau udah seperti itu udah kita ibaratnya senjata kita itu udah bom atom yang mungkin kalibernya udah besar. Ibaratnya menghancurkan si setan ini udah dengan cara itu. Pasti dia mati. Kalau kita udah berpuasa, itu kan hubungan kita dengan Tuhan itu kan lebih, kalau bahasa umumnya kita bilang lebih khusyuk, lebih fokus. Hati kita itu udah lebih
menyatu. Karena kita nggak ngurusin lagi makan ini atau apa, enggak. Karena apa? Kita pikirkan adalah doa dan hubungannya sama Tuhan langsung. Nggak harus ini, itu, enggak. Karena kita kan seringnya itu kan urusan perut jadi merusak yang lain-lain gitu kan. Bahkan kita kalau lapar, kita aja nggak bisa kerja. Di sini kalau kita sanggup, kita berpuasa, kita berdoa, kita udah fokus sekali dengan itu ya. Tetapi dibilang lagi bukan puasa yang mau pamer-pamer ya, ini berbeda. Puasa yang benar-benar dan kusyuk. Kita doa ibaratnya. Kalau kita mau dengar, kita bilang doa syafaat. Itu kan sering digunakan orang-orang Kristen ya. Doa itu pun biasa doa ya. Tapi kalau ada kita dengar doa syafaat, itu tuh ibaratnya doa yang kusyuk. Ditambah lagi kita berpuasa. Makanya si iblisnya pasti hancur, lebur. Bahkan dia itu jadi butiran-butiran debu ibaratnya ya. Itulah sharing-sharing kita hari ini untuk firman Tuhan. Kembali lagi aku katakan, kalau kalian punya tanggapan atau apapun itu, kita bisa bersharing, kalian tulis di komen. Aku bisa belajar dari kalian juga pastinya. Kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada penghakiman atau penghukuman. Yang ada di sini saling mendoakan, mengingatkan supaya iman dan percaya kita itu bertumbuh dan mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus, kepada Bapa kita, kepada Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Begitu indah Bapa, begitu menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Bapa, terima kasih atas pengajaran-Mu yang indah, yang menguatkan iman percaya kami lebih dekat kepadamu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak dekat-dekat kepadamu. Sempurnakan doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah mendengar video atau firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.